warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ustazah Arbia dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Hari ini akan mereview sebuah buku yang berjudul 15 Rahasia Melejitkan Bakat. Kita akan mengenal, mencari, menumbuhkan, dan melesatkan 15 rahasia bakat maupun minat anak. Di dalam mengenal, kita kenali dulu bakat itu apa, minat itu apa, dan inteligensi ataupun kecerdasan itu apa. Nah, bakat itu adalah derajat kesiapan anak-anak untuk belajar dan bekerja dengan situasi yang tertentu. Sedangkan minat adalah perasaan senang, perasaan suka, perasaan gembira terhadap suatu aktivitas ataupun kegiatan anak-anak. Kecerdasan merupakan kemampuan mental anak-anak kita secara umum untuk dapat mengembangkan bakat dan minat anak. Bakat dan minat anak, kita menggabungkan kecerdasan serta bakat dan minat anak sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa pada diri anak-anak. Sebagai salah satu contoh adalah mantan presiden kita B.J. Habibie. Beliau adalah anak yang dengan bakat dan minatnya di bidang engineering dalam pembuatan pesawat terbang. B.J. Habibie sangat didukung oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa menemukan bakat dan kecerdasan anak-anak. Tanpa adanya bakat dan minat anak, maka menjadi sesuatu yang nesta. Mengapa? Karena anak-anak kita hanya dididik dengan bermodalkan kecerdasan saja tanpa tahu bakat dan minat mana yang akan mereka. Bakat minat yang ada pada anak, meskipun tidak ada kecerdasan yang tinggi terhadap anak tersebut, mereka bisa berhasil mengungkapkan bakat dan minat. Dalam mencari bakat dan minat anak, perlukah kita sebagai orang tua dan sebagai guru menggali dan mengenal bakat serta minat anak kita? Jawabannya sangat harus kita lakukan sebagai orang tua dan guru. Karena aktivitas yang dilakukan oleh anak dapat selaras dengan pekerjaan serta potensi yang dimilikinya. Yang kedua, agar tercipta keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan anak-anak. Betapa banyaknya anak yang menangis, meraung meski dalam hati, merengek pada orang tuanya agar tidak dimasukkan ke sekolah atau jurusan tertentu, tetapi suaranya tidak didengar. Mereka ingin bersuara tetapi takut. Kalaupun bersuara, belum tentu orang tuanya mendengarkan. Contoh yang lain sebagai contoh, seorang anak, sebut saja Ade, terpaksa dirawat di rumah sakit karena depresi. Setelah dilakukan konseling keluarga, ternyata orang tuanya mengaku bahwa semua anak mereka, sejumlah 6 orang, masuk ke pesantren. Harapannya, Ade pun sesuai kehidupan pesantren. Orang tua memilihkan Ade pesantren di Jawa Timur dengan kultur dan disiplin yang sangat keras. Memang kelima saudaranya cocok dan nyaman mengenyam pendidikan di dalam pesantren. Tetapi tidak dengan Ade. Ade tertekan
ia dihantui ketakutan akan durhaka kepada orang tuanya. Ternyata Ade sangat suka dengan sepak bola dan sangat mahir dalam berbahasa Inggris. Setelah dilakukan konseling dengan orang tuanya, maka orang tuanya sadar Ade pun dipersilakan mengikuti aktivitas sesuai keinginannya beserta minat dan bakatnya. Sekarang Ade sudah memiliki pekerjaan. Dia menikah dan menjadi seorang guru bahasa Inggris. Dalam menumbuhkan dan melesatkan 15 rahasia melejitkan bakat. Yang pertama, kita sebagai orang tua, sebagai guru ataupun sebagai keluarga, yang pertama kita lakukan adalah menanamkan motivasi. Katakan kepada anak-anak kita, kamu insya Allah bisa, kamu bisa berbuat yang lebih baik. Motivasi dari orang dewasa akan sangat tertanam di dalam anak-anak kita. Sebagai contohnya, ya, saya harus maju karena hidup sama seperti hari kamu kemarin adalah kerugian. Ya, saya harus berkembang karena hidup ini maju ke depan, bukan surut ke belakang. Nah, jadi hal yang pertama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah motivasi agar anak-anak kita bisa menyesuaikan dengan bakat dan minatnya. Yang kedua adalah mencari guru. Di sini anak-anak kita diharapkan mendapatkan guru yang tepat sesuai bakat dan minat mereka. Jangan sampai kita salah guru. Kenapa? Karena ketika kita salah dalam mencarikan guru, maka anak-anak kita pun akan terpuruk pada bakat minat yang tidak dan melejitkan bakat anak. Di sini ada 15 cara. Yang pertama adalah menanamkan motivasi. Yang kedua adalah mencari guru yang sesuai dan cocok dengan bakat dan minat anak. Sebagian anak kita tidak bisa berada di sekolah pada umumnya, sehingga mereka lebih memilih sekolah yang menyesuaikan bakat dan minat anak-anak mereka. Kemudian, yang ketiga, kita harus melatih bakat dan minat anak kita secara teratur ataupun rutin, meskipun cuma 15 menit seharinya. Yang keempat, kita harus menjalankan latihan terhadap bakat dan minat anak kita secara terstruktur. Yang kelima, kita harus mengintermediate target terhadap anak-anak kita mengenai apa yang akan dicapai oleh mereka. Yang keenam, kita harus berkomitmen sebagai orang tua ataupun sebagai guru untuk terus mendukung terhadap bakat dan minat anak. Yang ketujuh, usia onsite. Kita sebagai guru dan orang tua hendaknya mengetahui sejak kapan anak-anak kita itu suka terhadap sesuatu hal yang membuat dia senang, membuat dia larut dalam kegiatan tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui usia kapan anak kita menyukai kegiatan tersebut. Sebagai contoh, ketika anak kita waktu berusia 6 tahun, anak kita masih sekolah SD, kita dapat mengetahui, oh ternyata anak saya senang dengan menggambar. Maka kita arahkanlah anak-anak kita dalam kegiatan menggambar, bukan ekskul menggambar, dan sering berlatih dengan guru yang memang benar-benar mengetahui bahwa anak kita suka menggambar dan dengan teknik-teknik menggambar. Yang kedelapan, berikan perilaku adaptif terhadap si anak. Sebagai contoh dalam menggambar tadi, kita sebagai orang tua dapat memfasilitasi anak kita dengan memberikan kertas-kertas sehingga anak kita senang dengan menggambar,
setiap harinya. Meskipun menggambarnya cuma 15 menit ya dalam satu hari. Kemudian, yang kesembilan, rahasianya adalah anak kita itu atau apakah autodidak ataupun otonomi. Mana yang lebih baik? Apakah tanpa guru ataukah dengan guru? Ada anak-anak yang autodidak belajarnya, cepat menangkapnya, sehingga dengan mudah menerima. Ataupun ada anak kita yang otonomi, yang perlu belajar, perlu guru, dan lainnya, sehingga dapat mengembangkan bakat serta minat mereka. Yang ke-10, kita sebagai orang tua dapat mengikutkan anak-anak kita dalam suatu kompetisi ataupun lomba-lomba dalam rangka mengeluarkan bakat serta minat anak-anak ataupun kelekatan. Maksudnya adalah di sini orang tua melekat kepada anaknya, menjalani proses pembelajaran untuk mencapai prestasi tinggi, bukan perjalanan singkat, bukan perjalanan ringan. Individu dapat kehilangan semangat di awal waktu, di tengah-tengah, atau justru ketika hampir mencapai hasilnya. Sering kita dengar orang mengeluh, udah capek, gak semangat lagi, biarin aja, dia aja yang maju, aku gak peduli. Padahal kita punya motivasi yang lain, yaitu attachment ataupun kelekatan. Anak-anak yang dibesarkan dengan kelekatan kuat bersama orang tua ataupun keluarga ataupun dengan guru memiliki kecenderungan lebih stabil emosi serta kuat resiliensi. Ia tak mampu mudah patah dan tak mudah patah, dan dia rahasia yang ke-12 adalah monomania. Mungkin kata-katanya agak sedikit menyeramkan ya, monomania. Maksudnya adalah di sini anak-anak memiliki bakat dan minat yang satu saja ataupun yang terfokus saja, sangat berdedikasi sehingga mencurahkan perhatian dan perasaannya serta segala usahanya dalam satu bidang tertentu. Sayangnya, jarang manusia yang sanggup fokus ke satu bidang saja, bersabar menggarap satu hal saja, karena umumnya manusia mudah teralihkan kepada sesuatu yang baru, kepada sesuatu yang dianggap lebih rahasia. Yang ke-13 adalah state of flow ataupun titik nikmat dan titik gairah anak-anak terhadap bakat dan minat mereka. Sebagai contoh, seorang penulis biasanya mengalami titik jenuh di tengah-tengah karyanya. Ia harus memotivasi dirinya untuk tidak berhenti karena pekerjaannya sudah 50% dikerjakan. Melewati tahap ini, penulis bisa masuki level state of flow. Ia semakin mudah menggambarkan deskripsi, merancang dialog, meramu konflik, sehingga ia gembira ketika karyanya tak lama lagi akan selesai. Rasa-rasanya idenya semakin berlimpah dan tumbuh. Rahasia yang ke-14 adalah jaringan. Andai aku bukan orang kaya. Maksudnya di sini adalah kita sebagai orang tua maupun guru hendaknya mempunyai jaringan ataupun sosial sehingga kita bisa mengembangkan bakat dan minat anak kita. Kita bisa mengetahui lomba-lomba terhadap teman-teman kita atau dapat dibentuk pelan-pelan dengan rajin bersosial dan berkomunikasi. Pada awalnya, semua pengusaha ataupun yang lainnya mulainya juga dari kecil, sehingga lama-kelamaan dapat bersosial dan berkomunikasi. Rahasia yang terakhir adalah doa dan keberuntungan. Doa kita sebagai orang tua dan sebagai guru sangat diperlukan oleh anak-anak kita dalam bakat dan minat mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, melancarkan segala urusan
dan segala kegiatan anak-anak kita. Banyak sekali doa-doa yang dapat kita lantunkan. Sebagai contoh, di surah Al-Furqan, "Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam yang baik bagi orang-orang yang bertakwa." Surah Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Di sini doa kita sebagai orang tua menghendaki keturunan-keturunan kita menjadi buku 15 rahasia melezatkan bakat anak. Semoga review ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, ulun akhiri dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.